Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang kasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah dalam Alkitab sesuai dengan perjamuan suci. Pada sore malam hari ini kita angkat lagu pertama, kita nyanyikan Ku Nantikan Datang. Siapkan segalanya seperti darah bijaksana, tetap berjaga menanti saatnya. Datangnya tak lama lagi, ku ingin segera bertemu dengannya. Bisa bertemu muka bersamamu. Saat itulah saat berbahagia. Di saat itulah saat kami dihapuskan segala air mata dari mata kami. Dan disitulah saatnya kami bersamamu dalam kekekalan.
Biarlah kami masuk semua dalam rencana-Mu, rencana besar yang Kau akan kerjakan bagi gereja-Mu yang memang saat ini masih pada saat penyucian. Engkau selalu menyucikan gereja-Mu sehingga pada akhirnya Engkau akan sempurnakan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, para pelayan-Mu yang mengambil bagian pada kebaktian hari ini. Engkau urapi dengan Roh-Mu, kuasa Roh-Mu melingkupi setiap hati dan pikiran kami. Engkau yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau juga akan urapi dengan kuasa dari Roh-Mu. Kiranya semuanya Tuhan, kami di tempat ini juga Tuhan, Engkau urapi dengan Roh-Mu. Terima kasih kuasa-kuasa yang memegang hati pikiran kami. Kami mau tolak, kami mau usir hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah sebabnya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja berhadirat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, silakan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saat yang kita nantikan itulah saat kita bertemu muka dalam perjamuan pesta kawin malam anak domba. Dan disitulah saat-saat yang berbahagia, tapi ada saat-saat yang menderita bagi mereka yang tidak siap. Tapi oleh sebab itu firman yang akan kita dengar, firman yang sudah kita dengar, kiranya menjadikan pelita supaya semakin hari kita semakin terang pada kedatangan akhir zaman. Haleluya. Kita akan lanjutkan dengan lagu pujian Tuhan ampunilah dosaku. kehidupan kita. Itulah tanda kita sudah berdamai, tanda kita sudah mengalami pendamaian dengan Tuhan. Tanpa pendamaian kita tidak akan bisa diselamatkan. Tapi kalau kita mau didamaikan lewat darahnya, kita akan diselamatkan. Ada amin saudaraku?
Kita lanjutkan kembali ke selanjutnya. Kita nyanyikan Tuhan datang di atas awan. Siapkan hati dan pikiran kita supaya firman itu bisa hadir dalam hidup kita, dalam hati kita, dan kita siapkan supaya firman itu bisa berbuah bertumbuh dalam hati kita. Kita angkat lagu pujian Engkaulah Perisai. So
dan memberi kekuatan pada kami, menopang kami ketika kami lemah, mengangkat kami ketika kami jatuh, memberi pengharapan ketika kami berputus asa, dan membuka pintu-pintu dan jalan bagi kami ketika semua sedang tertutup. Hari ini Tuhan buka jalan bagi kami di tengah dunia yang sukar dan sulit. Kami datang padamu Tuhan, terimalah kedatangan kami, rangkullah kami, peluklah kami dengan tangan kasih-Mu. Biarlah pemberitaan firman-Mu sanggup menghapus air mata kami, memberi kami kekuatan dan kemenangan demi kemenangan di zaman akhir menjelang kedatangan-Mu. Kami menanti-nantikan firman-Mu. Berfirmanlah dimanapun umat-Mu yang mengikuti, baik langsung dan tunda, begitu juga yang sedang mengikuti secara online. Tuhan berkati kami semua, baik di dalam dan di luar negeri. Tuhan berkati semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Shalom. 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 Puji Tuhan. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang hadir pada ibadah pendalaman Alkitab Rabu tanggal 7 Oktober 2020 ya, Jemaat Firdaus Bandung, dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang mengikuti baik secara langsung dan tunda ibadah ini, kami ucapkan selamat bergabung, selamat mengikuti. Tuhan memberkati kehadiran kita. Amin. Ingatlah, ibadah itu berguna dalam segala hal, dalam segala hal. Jadi ketika kita dalam banyak kesukaran, kesulitan, ibadah ini akan menolong saudara dalam menyelesaikan pergumulan saudara di zaman akhir, di mana hidup manusia di dunia semakin hari semakin sukar, semakin sulit. Tetapi Alkitab mengatakan orang benar diselamatkan dari kesukaran. Orang benar itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang melakukan kehendak Tuhan. Mari kita masuk pada kitab Wahyu. Ya, kitab Wahyu adalah bagian yang terakhir dari 66 kitab dari Kejadian sampai Wahyu, ditutup dengan kitab Wahyu. Jadi kitab Wahyu adalah bicara soal zaman akhir. Jadi kalau mau mengerti tentang zaman akhir, tentang kedatangan Tuhan kedua kali, kita harus mengerti kitab Wahyu. Mulai dari pasal 1 pendahuluan, pasal 2, pasal 3 itu 7 sidang jemaat. Sedangkan pasal 4 itu pintu sorga terbuka. Amin. Pintu sorga terbuka. Jadi kalau sorga terbuka, neraka tertutup. Amin. Tapi kalau sorga tertutup, neraka terbuka. Ya, hanya dua kemungkinan: sorga terbuka, neraka tertutup. Kalau sorganya tertutup, nerakanya terbuka. Dan kita sudah masuk pada Wahyu pasal 4 mengenai 4 zat hidup, 4 makhluk hidup. Ya, 4 makhluk hidup ini kita pelajari. Ya, mari Wahyu pasal 4. Ya, boleh ayat yang ke-9 mulai sampai 11. Wahyu pasal 4 ayat ke-9, demikianlah firman Tuhan. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan pujian-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersyukurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya,
Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Saudaraku, jadi ini adalah bicara soal 4 makhluk hidup atau zat hidup. Ya, kita sudah belajar ya, ini bicara soal 4 pribadi yang sudah naik ke surga. Ya, 4 pribadi yang sudah naik ke surga. 2 melalui proses kematian dan kebangkitan. Ya, 2 orang melalui proses kematian dan kebangkitan, yaitu Musa. Musa itu mati dulu, kemudian bangkit. Lalu kemudian tidak ada lagi, Alkitab mengatakan Musa itu tidak ada lagi di bumi, sebab memang Tuhan sudah mengangkat dia ke surga. Baru setelah itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu lewat proses kematian. Setelah mati lalu dia bangkit, lalu naik ke surga. Ya, kemudian ada 2 pribadi yang tidak melalui proses kematian, yaitu pertama Henok. Henok itu tidak mengalami kematian. Henok dikenal dengan orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Ya, Alkitab mengatakan umurnya 365 tahun. Ya, 365 tahun. Ya, 300 itu adalah keliling dari kemah. 150, 100 tambah 50. Nah, jadi itu 300. Ya. 5 itu tinggi dari halaman. Ya, 5. 6 itu jumlah tiang. Jumlah tiang di sini ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai sana 20, di sana 20, ini sini 10, sini 10. Jadi 20 tambah 20 berapa? Tambah 10, tambah 10, 6. Itulah hidupnya Henok benar di hadapan Tuhan. Amin. Hidup benar, berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan mengangkat dia. Alkitab mengatakan dia tidak ada lagi. Jadi mau dicari, tidak ada lagi. Begitu juga Elia, dicari. Ya, berapa banyak orang mencari Elia setelah dia terangkat. Ya, dicari, tidak ditemukan. Sebab memang Tuhan sudah mengangkat dia. Nanti juga terangkat ke surga. Ada namanya tubuh kebangkitan. Ada tubuh keobahan yang mati dibangkitkan. Mati dibangkitkan. Yesus itu mati bangkit. Musa itu mati bangkit. Tapi ada nanti yang akan mengalami keobahan tanpa proses kematian. Ya, seperti Henok tidak mati, Elia tidak mati. Ya, tapi dia terangkat ke surga. Hidup. Ya, udah dibaca tadi kan? Udah dibaca? Udah dibaca? Bagaimana Henok? Elia terangkat ke surga? Belum? Mari kita baca ya, dalam kitab 2 Raja-Raja. Ya, 2 Raja-Raja pasalnya ya, 2 Raja-Raja pasal yang kedua ya, ayat yang ke-9, 11. Coba. Demikianlah firman Tuhan.
Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu." Ya, mintalah Elisa. Elisa itu adalah muridnya Elia. Apa yang akan kuberikan kepadamu? Ya, terus "Sebelum aku terangkat daripadamu." sebelum aku terangkat kepadamu. Jadi baik Elia, baik Elisa dan murid-muridnya Elia itu tahu bahwa Elia akan terangkat ke surga. Sudah diberitahu dulu, bukan tiba-tiba begitu. Ya, bukan tiba-tiba. Ada namanya pemberitahuan. Ya, diberitahu, ya, diberitahu tentu harinya, diberitahu jamnya, supaya mempersiapkan diri. Makanya dia mempersiapkan diri, ya, melewati Sungai Yordan nanti, dia nanti terangkat ke surga. Ya, terus perhatikan. Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Ya, Elisa minta roh Elia 2 bagian, double. Ya, double. Terus Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi. tiba-tiba datang apa? Kereta berapi. Ini bukan kereta api yang ini yang di apa? Ya, suka lewat ini ya. Ini kereta berapi dan kuda berapi terus memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. ya, jelas alamannya. Naik kemana? Naik kemana? Ke surga. Enak kedengaran kalau naik ke surga. Enak ya? Kalau naik ke surga. Kalau turun kemana itu? Hanya 2 kemungkinan. Orang naik ke surga, kalau tidak turun ke neraka. Pilih mana saudara? Naik ke surga. Ya, semoga kita ini semua naik ke surga. Amin. Dan semua yang mengikuti syarat ini, ya, naik ke surga. Surga itu tempat yang indah. Di sana tidak ada pandemi, tidak ada di sana penyakit, ya, tidak ada penyakit menular seperti sekarang, ya. Tuhan izinkan seperti ini supaya manusia mencari tempat di mana tidak ada penyakit. Penyakit mengakibatkan kematian. Nah, bisa mengakibatkan kematian. Tapi kalau nanti di surga tidak ada penyakit, dengan sendirinya tidak ada kematian. Ya, makanya kita mengatakan rebutlah hidup yang kekal. Rebutlah hidup yang kekal. Kalau manusia perebutkan apa? Kedudukan, ilmu, duit, jabatan, ya, boleh-boleh saja, tapi jangan lupa mencari kerajaan Allah. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Nanti semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, ini rumus kerajaan Allah. Makin saudara mencari kerajaan Allah, nanti makin ditambahkan semua. Sekarang saudara meninggalkan kesibukan, ya memang sudah malam sih ya, nggak ada lagi ya kesibukan, yang sudah pulang kerja, ya sudah pulang kerja. Tapi kalaupun ada kesibukan ditinggalkan, kedatangan kita tidak sia-sia. Ingatlah, ibadah itu berguna dalam segala hal. Nah, jadi ini mengenai Elia. Elia ini nabi, termasuk nabi besar. Termasuk nabi besar. Ya, dia hidup pada zaman raja-raja Israel. Ya, raja-raja Israel yang fasik, yang jahat. Salah satunya adalah Raja Ahab yang sudah membunuh nabi-nabi di Israel.
Sampai Elia mengadu kepada Tuhan. Dia mengadu, dia berkata, Tuhan, nabi-nabimu telah dibunuh oleh umatmu Israel, dan hanya aku sendiri yang hidup. Ya, malah Elia pun sampai melarikan diri ke gunung Horeb, gunung Sinai, karena Isabel ya mencari dia untuk sampai masuk dia dalam gua. Nah, ini kejahatan Israel terhadap nabi-nabi Tuhan. Ya, bahkan Tuhan Yesus sendiri pun disalibkan, dibunuh oleh bangsanya sendiri. Ya, jadi itulah dosa kejahatan Israel sampai sekarang. Israel tidak percaya Tuhan Yesus, tidak menerima Yesus. Ya, kalaupun ada di sana gereja di Israel itu, ya kurang lebih yang pernah saya dengar di BBC London, ya 30% orang Palestina itu orang Kristen. Jadi gereja-gereja di sana, kalaupun itu ada, itu adalah orang-orang Palestina, ya, orang-orang Palestina. Ya, jadi saudaraku, orang Israel sampai sekarang masih menolak Tuhan Yesus, masih menolak. Nanti mereka itu akan terima Yesus atau selamat ketika mereka terjepit nanti. Terjepit. Ya, lalu mereka akan berseru kepada Tuhan. Ada ayat mengatakan dari Sion akan datang penebus. Disitulah nanti Israel baru percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang belum. Ya, kalaupun ada hanya segelintir saja. Ya, kalau saudara pernah ke Israel, coba siapa yang sudah pernah coba lihat apakah yang memasuki gereja di sana orang-orang Yahudi? Tentu tidak. Ya, nah, mereka itu punya namanya sinagogi. Ya, dan mereka sekarang merindukan membangun bait Allah kembali, membangun bait Allah. Ya, tapi ternyata di situ sudah ada, ya, berdiri tempat ibadah orang lain. Ya, sudah berdiri di situ. Ya. Jadi ini memang jadi dilema. Ya, mereka tidak mau kalau bukan di situ dibangunnya. Salomo dulu membangun di situ. Ya, bait Allah itu, tetapi kemudian dihancurkan. Ya, Jenderal Titus itu menghancurkan sehingga sampai sekarang puing-puing. Ya, maksudnya puing-puing. Lalu kemudian sekitar tahun 1000 berapa itu dibangunlah di situ tempat ibadah orang lain. Ya, nah saudara, itu sedikit sejarah mengenai bait Allah. Ya, tapi sekarang bait Allah itu adalah kita sendiri. Amin. Bait Allah itu kita sendiri. Ya, dia berkata rombak bait Allah. Tapi yang dimasukkannya adalah kita sendiri. Coba dulu dalam kitab Yohanes pasal 2. Ya. Injil Yohanes pasal 2. Ya. Boleh. Rombak bait Allah. Ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini. Ya, 46 tahun orang membangun bait Allah. Ya, terus Dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. ya, tubuhnya itu kita, bait Allah. Ya, Alkitab mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Siapa
membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Jadi saudara, ini bait Allah. Amin. Kita ini adalah bait Allah. Jangan dibinasakan bait Allah. Ya, jadi saudara di bait Allah, dalam diri saudara ada Roh Kudus. Amin. Kita ini adalah rumah Tuhan. Bayangkan kalau saudara jadi rumah Tuhan, betapa indah dan betapa berharganya hidup kita. Ya, jadi Allah pemilik tubuh kita, Dia akan bertanggung jawab sepenuh untuk kesehatan kita, keselamatan kita, termasuk dari pandemi. Amin. Termasuk dari pandemi. Ya, kenapa? Sebab kita ini rumah Tuhan, bait Allah. Amin. Amin. Jadi dengan mengerti hal ini berarti saudara sudah selamat dari pandemi. Amin. Kenapa? Sebab saudara rumah Tuhan, rumah Allah. Jadi yang menjaga kita adalah Allah sendiri sebagai pemilik. Ya, sebagai pemilik. Rumahnya itu kita. Mari, kitab Ibrani. Ya, dan rumahnya ialah kita. Ibrani, perhatikan pasalnya yang ketiga. Dan rumahnya ialah kita. Ayat apa? Ibrani pasal 3 ayat 6. Ya. Ibrani pasal 3 ayat ke-6, demikianlah firman Tuhan. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Ya, Kristus itu setia yang mengepalai rumahnya. Jadi kepala rumah Allah itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Terus, dan rumahnya ialah kita. Dan rumahnya ialah kita. Sudah selesai? Terus, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Jadi siapa rumah Tuhan? Siapa rumah Tuhan? Kita ini rumah Tuhan. Ya, kita ini rumah Tuhan. Jadi Dia bertanggung jawab sepenuh untuk makanan yang kau perlukan, kesehatanmu, pasti Dia akan bertanggung jawab. Amin. Bagaimana kalau rumah saudara diizinkan ya penyakit masuk? Hah? Enggak kan? Pasti dihindari supaya sehat. Ya, maling pun tidak diizinkan masuk. Amin. Ya, dijaga, ya kan? Ya, kita pun begitu, ya, sebagai rumah Allah. Ini bukan ilustrasi, bukan. Ya, bukan. Justru rumah-rumah sekarang itu hanyalah gambaran. Hanyalah gambaran. Tapi yang sebenarnya rumah Allah itu adalah kita. Rumahnya itu ialah kita. Jadi kita ini adalah bait Allah, rumah Allah. Di dalam saudara ada roh Allah tinggal. Ya, coba 1 Korintus 3, perhatikan. Ayat 16 boleh? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah? Dan tidakkah kamu tahu ya bahwa kamu adalah bait Allah? Terus, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Roh Allah diam di dalam kamu. Di dalam kita ini ada roh Allah. Terus, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Amin. Jadi jangan coba-coba membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Kita ini adalah rumah Allah, bait Allah. Ya, jadi kita berharga sekarang di mata Tuhan. Ya. Jadi yang menjaga kita 24 jam siapa? Tuhan, pemilik rumah. Ya. Kita ini adalah rumah Allah. Ya. Terus sudah.
Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Diulangi lagi, bait Allah itu kudus, suci. Dan bait Allah itu adalah kita sendiri. Ya, jadi kita ini rumah Tuhan. Ya, kita rumah Tuhan. Kalau ada orang membinasakan rumah Allah, dia apakan tadi? Belum setahun. Kalau ada orang membinasakan rumah Allah, dia apakan orang yang membinasakan itu? Sekali lagi, kalau ada orang membinasakan rumah Allah, diapakan orang yang membinasakan rumah Allah? Dibinasakan. Makanya jangan binasakan rumah Tuhan. Kita ini adalah rumah Allah. Ya, jadi rumah Allah harus dijaga kekudusannya. Amin. Malah ada orang mengatakan itu begini, ya, misoi saya, ya, dan memang itu pelajari benar juga, ya. Nah, kita sebagai rumah Allah harus dijaga kesuciannya, maka disebut seperti merokok itu katanya apa? Mengotori apa? Tubuh kita sebagai rumah Allah. Masih ada yang merokok di sini? Nggak ada lah. Di antara pendengar ini yang mengikuti ini ada nggak merokok? Sebab bait Allah itu kudus. Amin. Amin. Bagaimana Tuhan melihat kalau tubuhnya merokok pakai cerutu? Ya, bagaimana kira-kira? Kata Tuhan, aduh, ini tubuhku dipakai buat cerutu. Ya, janganlah. Ya. Mungkin bukan cerutu, tapi Samsu. Bukan di Samsu, tapi apa? Apa namanya itu? Garpil. Apa? Garpil apa? Garpit, ya. Gudang garam filter, ya. Ya, tobatlah. Amin. Kan itu kan, mana ada orang merokok itu gratis? Ada orang gratis rokok? Nggak ada kan? Satu rokok itu, satu batang rokok kurang lebih 10 senti ya. Betul kan? 10 senti. Satu bungkus berapa biji itu? 12 kali 10 senti 120 senti kan? Nah, sehari, sebulan berapa saudara? Bisa sebulan berapa bungkus? 30 kali 1,2 meter. Udah berapa itu? Kali 60 tahun merokok. Mungkin bisa dari jembatan dari Bakahuni kemana? Kemana? Merak itu panjangnya rokok itu. Bayangkan saudara. Yang untung pabrik rokok, saudara kehabisan duit. Nah, kemudian nanti penyakit datang. Setelah diperiksa, ini bapak ini merokok. Ya, ini paru-parunya sudah bolong-bolong. Nyesal. Ya, nyesal. Ayo, kalau masih ada yang merokok mulai sekarang hentikan. Amin. Ya, amin. Simpan itu, tabung uang itu. Kalau kebanyakan uang ditabung. Saya kira bukan kebanyakan, tapi karena sudah kecanduan. Ya, kecanduan. Ya, coba saudara ganti kecanduan saudara merokok dengan candu baca Alkitab, beda. Betul, beda. Begitu saudara pengen merokok baca Alkitab, pasti kalah. Betul. Ya, bapak saya dulu perokok ulung. Ya, perokok ulung. Bapak saya, kalau mama saya jual beras atau ubi ke pondok, ya, selalu nasihatnya, jangan lupa beli rokok untuk sebulan. Kita belum tentu dibawa oleh ongol-ongol, belum tentu.
Tapi buat bapak saya langsung buat sebulan. Harus beli tembakau buat sebulan, kalau nggak rokok. Ya, lalu saya pulang waktu itu saya ingat bapak saya perokok. Lalu saya injili dia, kemudian dia sadar bahwa dia sudah menghabiskan waktu untuk merokok. Akhirnya saya doakan dia, akhirnya lepas dari rokok. Amin. Jadi kalau ada di antara saudara yang mendengar ini masih terikat sama rokok, habis uangmu penyakit datang, lepaskan dirimu. Hari ini Tuhan bisa melepaskan. Darah Yesus berkuasa melepaskan dan mengampuni. Bukti saudara sudah diampuni adalah saudara lepas dari rokok. Kalau saudara belum lepas, berarti dosamu belum. Sorry, kalau merokok dosa nggak kira-kira? Dosa ya. Dosa bukan kata saya loh. Ya, dosa. Uang dibakar, carinya susah, ya, uang dibakar. Ibu-ibu setuju nggak kalau suaminya merokok? Ibu-ibu setuju suaminya merokok? Anak-anak setuju? Sorry. Ini maaf saja. Kalau orang yang merokok 1 meter saja sudah bau. Berapa meter? 1 meter sudah bau apa? Bau rokok. Maaf saja, bagaimana istrinya tidur dengan suaminya 1 meter saja sudah bau. Maaf saja, kalau ciuman bagaimana saudara? Suami. Bagaimana kira-kira? Nolak? Gak mungkin. Terpaksa. Syukurlah saudara suamimu tidak merokok. Amin. Segar. Amin. Segar. Yang merokok itu, bagaimana itu ya? Itulah gunanya kita dengar firman Tuhan. Jadi saudara sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu yang dengar firman ini, sadar saudara. Amin. Malah ada juga perempuan yang merokok, ibu-ibu yang merokok. Ya, sambil di mobil itu perempuan merokok, suami istri merokok. Berapa sehari kira-kira? Ya, semoga saudara setelah mendengar ini sadar. Amin. Amin. Jadi anak-anak jangan coba-coba merokok. Saya dulu udah pernah coba merokok. Cuman begitu saya isap, langsung batuk-batuk saya. Batuk. Teman-teman saya juga batuk-batuk, tapi diteruskan. Jadi kecap. Ya. Kenapa jadi kerokok larinya ini? Tapi karena kita ini bait Allah. Amin. Bait Allah. Karena ini masa pengangkatan. Kalau orang merokok kira-kira terangkat tidak nanti? Kalau nanti Tuhan datang, perokok dia akan tidak ke surga? Enggak. Soalnya nanti saudara juga nagih rokok di surga. Nagih apa? Rokok di surga. Terangkat ke surga. Lalu dia pengen merokok. Kata Tuhan, nah nggak ada sini rokok. Lah, saya dari dulu hobi saya gitu. Kalau hobimu merokok, turun lagi kau ke? Makanya semua sudah bertobat. Amin. Bertobat. Ya, rokok itu menghancurkan ego. Tadi sebungkus berapa? Kalau di Samsu berapa sebungkus? Gudang garam Pinter berapa sebungkus? 20. Kalau sehari 2 bungkus berapa? 40.000. Sebulan berapa? 120. Sejuta berapa?
1.200.000 sebulan. Setahun belum tentu anaknya dikasih jajan bakso, iya kan? Rokok kebeli, bakso nggak kebeli. Ya, iya kan? Ayo bapak-bapak, ya ibu-ibu yang merokok, hentikan mulai sekarang. Darah Yesus bisa menyucikan. Amin. Nah, bapak saya akhirnya berhenti merokok. Amin. Makanya saya yakin bapak saya itu sudah di sorga. Amin. Sudah di mana? Di sorga. Ya, soalnya kalau nanti masih merokok ke sorga, nanti lagi-lagi di mana? Di sorga. Kata Tuhan, nak, nggak ada di sini. Kalau mau merokok lagi turun ke ya. Mari sedikit lagi saja, ya. Ya. Dalam kitab 1 Korintus saja, ya, 1 Korintus 13. Ya. Boleh ayat 4 mulai. Saya teringat ini mengenai kasih ini. 1 Korintus 13 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, terus Kasih itu murah hati. kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Dia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri. Maksudnya tidak cemburu, maksudnya kalau orang lain kaya naik tidak cemburu, ya. Nah, kalau istri umpama berjalan ke sana kemari ya pasti cemburu lah, ya kan? Masa istri jalan dengan laki-laki lain nggak cemburu? Ya cemburu lah, ya. Ini maksudnya kalau orang lain diberkati tidak cemburu. Ya, terus Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. amin. Simpan, masih ada kesalahan orang disimpan. Ingat-ingat ya, masih diingat. Waduh, rugi saya gara-gara dia. Aduh, sakitnya aku dibikin sama dia. Kalau itu masih ada, berarti kasih belum ada. Tapi hari ini kasih mau ditaburkan. Lupakan segala kesalahan orang lain. Amin. Terus Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. amin. Kesalahan orang lain di apa? Ditutupi, bukan dibongkar, diceritakan. Iya. Wah, dibumbu-bumbuin lagi. Kasih itu menutupi dosa. Terus Percaya segala sesuatu. amin. Percaya segala sesuatu. Walaupun tidak ada dasar untuk percaya, tetap percaya kepada Tuhan. Terus Mengharapkan segala sesuatu. amin. Udah? Sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Sabar. Terus Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lenyap. Maaf, saya ulangi. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. boleh ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, Iman itu halaman. Terus pengharapan, pengharapan ruang suci. dan kasih. Kasih itu ruang maha suci. Jadi tinggal iman, harap, dan kasih. Tapi yang terbesar adalah kasih. Amin. Mari kita mau datang pada Tuhan. Ya, rohmu yang hidup, pulihkan.
mencurahkan berkat-Mu pada air anggur dan roti ini, sehingga ini adalah wujud dari korban-Mu. Itulah tubuh dan darah-Mu yang akan memberi kepada kami kekuatan, kesembuhan, dan pengharapan bagi kami di tengah pandemi ini. Kami yakin perjamuan suci ini akan menjadi berkat bagi kami di dalam hidup kami selama di dunia ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari dibagikan dari awal. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu. Buka hati untuk jamaah, berserah padu di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Buka hati untuk jamaah, berserah padu di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kita berdiri Menyembah. kur. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah padu Amin. di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Buka hati Yang di bawah, lantai bawah. untuk jamaah-Mu, berserah padu Haleluya. di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Sekali lagi kur. Buka hati Kita angkat tubuh Kristus. untuk jamaah-Mu, berserah padu di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Mohon ampun dosa kita. Mari kita mau makan dalam nama Tuhan.
kita angkat cawan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dalam nama. Mari angkatlah hatimu, angkat tanganmu. Jika ada pergumulan, ada masalah-masalah dalam kehidupan saudara, baik yang ringan, yang berat, yang sukar dan yang mudah, untuk diselesaikan. Dimanapun saudara mengikuti ibadah ini, bahkan kalau ada sakit penyakit, rabah penyakitmu. Kalau tidak memungkinkan, taruhkan tanganmu pada dadamu. Saya akan berdoa buat saudara. Imani doa orang benar, besar kuasanya. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang hadir di sini, baik yang di rumah dimanapun mereka sedang mengikuti, baik langsung dan tunda. Hamba berdoa Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, tolonglah mereka dalam kesulitan mereka. Bukakan jalan, bukakan pintu dalam nama Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, jika mereka menghadapi banyak masalah yang kusut, yang sukar diselesaikan, Tuhan menolong menyelesaikan semua. Sehingga kami melihat Tuhan menyelesaikan dengan semua pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sakit penyakit Engkau sembuhkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Usaha dan pekerjaan yang sedang mengalami kemacetan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong semua, Tuhan bukakan jalan, Tuhan buka usaha bagi mereka, bagi masa depan mereka. Di tengah pandemi ini kami mau mengandalkan Tuhan, percaya padamu, kami datang padamu. Tuhan akan menerima dan mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat puji-pujian, sekali kita jalankan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datang. Agak cepat. Ku tidak lama lagi Tuhan Yesus datanglah. Biar kita tahan saja, berdoa dan jagalah. Kesenangannya besarlah, kemurahannya
tidak lama. Sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datanglah. Biar kita tahan saja, berdoa dan jagalah. Kesenangan aja bersama, kemurahan yang hebat, sebab itu oh saudara, tahan dan setialah. Sebab itu oh saudara, sebab itu oh saudara, tahan dan setialah. Puji Tuhan, terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Dan bagi saudara yang mengikuti siaran ini, kami ucapkan selamat malam. Tuhan memberkati pengikutan saudara dalam ibadah PA GBS Firdaus, ya. Sebagai waktu jemaat bagi kita hari Sabtu ibadah remaja muda secara online. Kemudian Minggu kita kumpul di sini jam 7.30 di Permata 10.30. Selasa kita ada doa jam 6:30 malam. Dan hari Rabu akan datang kita ibadah PA jam 6, ya. Mari ajak keluarga teman untuk beribadah atau mengikuti ibadah ini, ya, supaya mereka juga diberkati. Itu saya kira. Kita bangkit berdiri, kita doakan mereka kurang sehat, Ibu Lydia dan juga mamanya. Siapa lagi yang sakit? Ya, kita doakan juga Opu kembar, ya. Siapa lagi yang sakit? Ada? Ya, kita berdoa. Haleluya. Kami juga berdoa buat beberapa jiwa yang kurang sehat. Baik Pak Lewi, Tuhan tolong. Opu kembar juga Tuhan tolong. Saudari kami Lydia, Tuhan tolong. Juga ibunya Tuhan tolong. Dan yang tidak sempat disebut namanya, namun mereka mengikuti baik secara langsung dan tunda, kami doakan, lawatlah mereka, jamah mereka, sembuhkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Darah Yesus menguduskan engkau. Biarlah Roh Kudus memberi kekuatan padamu, kesembuhan yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga persembahan anak-anakmu Tuhan berkati. Baik persembahan syukur mereka, persepuluhan mereka, Tuhan ganti berlipat kali ganda. Bukakan tingkap-tingkap langit bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih usaha pekerjaan mereka Tuhan buka, Tuhan berkati semua. Karena kami tahu Tuhanlah yang berkuasa di langit, di bumi dan di surga. Engkau berkata, minta maka kepadamu akan diberi. Cari kamu akan mendapat, ketuk pintu dibukakan. Kami mencari, kami meminta, kami mendapat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan tidak ada satupun doa yang Engkau tolak.
di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang ibu-ibu hamil juga kami doakan, Tuhan tolong supaya mereka yang hamil, Tuhan berkati kandungannya, Tuhan berkati bayi dalam kandungan juga ibunya, Tuhan berkati sehingga nanti lahir dengan selamat dan segala yang dibutuhkan Tuhan cukupi. Kami doakan supaya mereka lahir dengan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Dan biarlah bangsa negara kami juga berkati Bapak Presiden kami Joko Widodo dengan wakilnya Pak Ma'ruf Amin, seluruh gubernur, seluruh menteri, seluruh kepala daerah tingkat 2, begitu juga wali kota. Tuhan berkati, begitu juga Muspika, lurah, kepala desa, RW, RT berkati seluruh Indonesia Tuhan. Di mana kami juga beribadah berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, khususnya keluarga di sini. Engkau pilih, Engkau berkati, Kau lindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.